Ikhwah sekalian, Islam itu adalah agama ilmu, pengetahuan. Islam itu mensupport ilmu pengetahuan. Islam adalah sejalan dengan saintifik. Jadi tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang bertentangan dengan Islam. Bahkan ilmu pengetahuan yang diusung oleh Islam itu berbeda dengan ilmu pengetahuan yang diusung oleh Barat, yang diyakini oleh Barat, yang diwarnai dengan sekuler liberal, sehingga bernuansa bebas nilai. Dari sinilah akhirnya ilmu pengetahuan yang dilahirkan dari perut Barat liberal sekuler itu selalu bernuansa anti agama. Selalu sekarang menjauh dari spiritualitas, bahkan moralitas. Karena ilmu pengetahuan itu dinobatkan oleh Barat sekuler menjadi suatu ilmu pengetahuan yang bebas nilai. Bahkan di dalam Islam tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas nilai, yang ada adalah ilmu pengetahuan yang bebas untuk dinilai. Ini suatu kebaikan, keindahan, mahasin, dan termasuk i'jazul ilmi, ya. Satu mukjizat ilmiah yang dimiliki oleh sunnatin nabawiyah, dan masih banyak. Seperti mukjizat sunnah. Kaitannya kenapa liur anjing itu dibasuh dengan 7 kali, terakhirnya dicampur dengan tanah. Ternyata setelah diteliti, unsur tanah ini lebih tuntas membasmi bakteri-bakteri yang dibawa oleh liur anjing, yang tidak bisa diatasi oleh deterjen manapun, subhanallah. Siwak. Puasa. Bagaimana mukjizat ilmiah tentang masalah puasa. Sayap lalat ketika kejebur ke dalam minuman, itu dianjurkan Rasulullah untuk mencelupnya, kemudian mengangkatnya lalu membuang. Ternyata salah satu sayapnya itu mengandung racun dan satunya adalah penawar. Allahu Akbar. Inilah yang kadang-kadang tidak disadari oleh para ilmuwan Islam. Sambil mencibirkan agamanya, dia mengeluh-elukan ilmu pengetahuan yang berasal dari perut sekuler Barat, yang diilhami oleh liberalis yang sekarang mengarah kepada anti agama, bukan hanya membebaskan ilmu pengetahuan dari pengaruh agama, bahkan di antara mereka sudah mengaruh pada ateisme. Di antara mereka dengan tanpa agama mengatakan Tuhan itu telah mati. Agama ini adalah candu masyarakat. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang digulirkan dari perut sekuler Barat, liberal Barat, kalau tidak ateisme. Dan kebanyakan sekarang ini, negara Barat itu lebih mengarah kepada ateisme. Mereka kalau seandainya memiliki agama A, B, itu hanya sekedar identitas formal. Tapi sebetulnya mereka tidak pernah ke tempat peribadatan. Mereka tidak meyakini adanya ketuhanan. Mereka tidak terpengaruh spiritualitas agama mereka. Dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka, di dalam mengatur pemerintahan dan politik mereka, mereka jauhkan. Sampai di ruangan kelas saja, mereka itu sudah anti agama. Bagaimana di luar kelas? Bagaimana di tengah sosial? Bagaimana sekarang di pemerintahan? Itulah yang sekarang ini harus kita bangun di tengah pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki suatu asas prinsip yang sangat berbeda dengan asas prinsip pendidikan yang dibangun oleh para tokoh-tokoh Barat. Ya. Contoh saja di sana ada satu teori pendidikan yang tidak sejalan dengan Islam, yaitu teori pendidikan tabula rasa, di mana manusia itu diyakini sebagai ibarat kertas putih, tergantung siapa yang mencoret. Dan di sini dikritisin oleh para pakar pendidikan di Indonesia, ini bisa mengarah kepada Jabriyah. Coba bayangkan, tanpa sadar kita telah mencekokkan pada anak-anak didik kita pemikiran Jabriyah, di mana manusia itu
pasrah, manusia itu pasif, manusia itu tergantung mencoreknya, tidak ada usaha. Ya. Tuh, ya, dengan demikian siapapun sekarang ini aktor pendidikan dan juga pakar-pakar pemerhati pendidikan di dalam membaca buku, aktualisasi teori-teori barat, hendaknya kita itu menggunakan kacamata yang jeli, yang sekarang ini teliti, jangan kacamata kuda. Kita sekarang plek-ciplek, ya, copy paste. Jangan. Karena itu berbahaya, di selipan-selipan, di lipatan-lipatan tulisan mereka itu mengandung berbagai macam taburan-taburan virus yang bisa mencemari akidah kita, prinsip-prinsip agama kita, prinsip-prinsip pendidikan kita.